Mengapa dulu golongan tua menentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Oke, golongan tua tidak menentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika mereka menentang proklamasi, untuk apa mereka memaksa Jepang memberikan izin berkumpul dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuk BPUPKI dan kemudian PPKI? Yang benar adalah golongan tua tidak setuju secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa restu Jepang. Mengapa? Karena pemberontakan PETA di Blitar terbukti gagal. Selain PETA, pemberontakan yang terjadi di masa Jepang juga dengan mudah digagalkan. Jadi wajarlah generasi tua tidak berani bersikap sembrono menentang Jepang. Selain itu, yang membuat golongan tua lebih memilih menunggu sikap Jepang adalah selama bulan-bulan terakhir Jepang bersikap akomodatif dalam menyikapi rapat-rapat BPUPKI dan PPKI. Jadi tidak ada alasan kuat untuk membangkang. Mengapa akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah karena mereka diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda? Tidak sama sekali. Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok di mata Bung Hatta tidak bermanfaat sama sekali, hanya menunda kemerdekaan. Jadi rencana semula pada tanggal 16 Agustus 1945 PPKI itu memproklamasikan kemerdekaan. Tentu saja dengan restu Jepang. Rencana itu berantakan karena pemimpin PPKI yakni Bung Karno beserta wakilnya Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Rencananya para pemuda akan memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak, tetapi ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi saat itu. Memang sehari sebelumnya tanggal 15 Agustus 1945 ada proklamasi di Cirebon, tetapi senyap tak terdengar. Nah, pada pukul 4 sore Ahmad Subarjo setelah mendengar informasi siapa penculik Bung Hatta dan Bung Karno melacak jejak mereka sampai ke Rengas Dengklok dan berdebat dengan para penculik agar diperbolehkan membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Salah satu argumen mereka adalah mustahil memproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan panitia persiapan kemerdekaan. Setelah tarik ulur, akhirnya Ahmad Subarjo diperbolehkan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Apakah setelah itu generasi tua langsung rapat membahas proklamasi? Tidak. Mereka sempat menemui pejabat Jepang agar diperbolehkan rapat. Disitulah generasi tua kecewa pada Jepang karena pemerintah Jepang mengingkari janji yang dibuat. Bung Hatta bahkan sampai menyindir bahwa apakah mengingkari janji termasuk bagian dari semangat Bushido? Usai kecewa bersama pembangkang Maeda, generasi tua akhirnya menyetujui permintaan generasi muda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu restu Jepang. Hasilnya adalah seperti yang kita ketahui, rapat singkat membuat tulisan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun di masa Ramadan Bung Karno terpaksa tidak berpuasa karena malarianya kumat ketika beliau membacakan naskah proklamasi. Saat itu beliau sebenarnya sedang menahan demam. Itulah sebabnya setelah proklamasi tidak ada gerakan berarti dari generasi tua hingga keesokannya. Esoknya yakni 18 Agustus 1945, rencana tanggal 16 Agustus yang tertunda dijalankan oleh PPKI. Undang-undang dasar sudah disusun, hanya membutuhkan revisi dadakan terkait hubungan antara Islam dan Indonesia. Setelah itu tinggal memilih presiden dan wakil presiden lalu membentuk MPR dadakan yang pada saat itu yang dibentuk adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Bung Hatta berpendapat bahwa tindakan penculikan ke Rengas Dengklok itu tidak bermanfaat, hanya menunda kemerdekaan. Tetapi benarkah demikian? Seandainya rapat PPKI 16 Agustus berjalan semula, apakah Jepang akan membiarkan proklamasi berjalan walaupun konstitusi sudah ada? Selain itu, dalam debat dengan Nishimura, toh Bung Karno juga membawa aksi penculikan sebagai bahan argumen agar mereka diperbolehkan proklamasi kemerdekaan. Seperti itu. Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.